Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menyampaikan sesuatu. Mungkin itu sebuah opini atau menanggapi sebuah fakta dalam berita. Baru aja aku melihat berita bahwa Ernest Prakasa itu terkesan enggan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Sebenarnya kalau ditelisik secara psikologis, seseorang itu ketika tidak ingin mengucapkan selamat ulang tahun mungkin ada alasannya. Kalau Ernest Prakasa, kalau aku amati dari pemberitaan kompas.com, itu sepertinya beliau merasa mixed feeling. Mixed feeling itu dalam ilmu psikologis adalah di dalam pikiran dia, di dalam jiwa dia, di dalam otak dia, di dalam otaknya Ernest Prakasa, dia itu merasakan sebuah perasaan yang campur aduk. Entah itu perasaan dia merasa tidak enak, atau dia merasa sebagai rakyat tidak diberikan keadilan. Itu adalah opini aku ya. Ini mungkin ini dugaan aku aja. Ini bisa kalian komentari nanti. Jadi perasaan mixed feeling itu memang sebuah istilah, campur perasaan, campur aduk pokoknya. Anggaplah sebuah contoh ya. Contohnya misalkan seorang rakyat, kebetulan dia adalah artis dan dia memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar di jagat raya, di media sosial maupun di kehidupan nyata, karena dia begitu berpengaruh di bidang perfilman, sehingga cara-cara dia itu bisa diikutin oleh banyak orang. Ketika dia berkomentar, otomatis orang bakal fokus kepada dia. Nah, yang paling bahaya adalah ketika seorang artis, dia itu paham politik, dia itu paham tentang pemerintahan, tentang geopolitik, dan dia berkomentar, itu dia bisa disorot oleh siapapun. Siapapun itu macam-macam, ada yang profesor, ada yang profesinya guru, ada yang profesinya dosen, ada yang profesinya sebagai staff di BUMN, ada yang berprofesi sebagai ya anak-anak milenial yang mulai melek dengan politik. Jadi ketika seseorang artis yang paham dengan politik, nah itu biasanya banyak sekali disorot. Nah, yang aku lihat ini Ernest Prakasa sebagai rakyat sekaligus sutradara juga, dan sekaligus artis yang omongannya juga bakal disorot oleh banyak orang. Dia merasa mixed feeling terhadap Presiden Joko Widodo. Sebenarnya itu sah-sah aja yang dialami oleh setiap orang. Mungkin setiap orang itu merasakan ketidaknyamanan juga. Aku tidak mengetahui apakah dia merasa tidak adil atau bagaimana. Sebagai rakyat, itu aku kembalikan kepada penonton, aku kembalikan kepada rakyat. Poin pentingnya adalah yang mau aku sampaikan, kita sebagai rakyat, jangan sampai kita tidak melek terhadap berita-berita yang ada ya, karena berita-berita yang mengalir di media sosial itu boleh jadi bermanfaat untuk kita. Jadi kita wajib juga mengkonsumsi, namun jangan mengkonsumsi berita-berita yang sebenarnya tidak perlu masuk ke otak. Karena ketika aku melihat berita-berita seperti Ernest Prakasa ini sebenarnya sudah menjadi sinyal sih dari rakyat yang merasa perasaan campur aduk. Entah itu Presiden Jokowi, tim pemerintahannya itu tidak optimal, itu bisa jadi, sehingga hal ini berdampak kepada rasa ketidakpuasan rakyatnya. Salah satunya Ernest Prakasa ini, sehingga si Ernest Prakasa dia tidak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Hanya teman-temannya aja yang mengucapkan selamat ulang tahun. Aku cuma berharap kepada artis seperti Ernest Prakasa itu semakin tambah paham lagi tentang geopolitik. Sebab kalau dia paham dengan ilmu geopolitik, kalau ilmu perfilman, dia sudah cukup jago lah, luar biasa lah, jago. Pokoknya punya pengalaman untuk membuat film.
Cuman kalau dari soal geopolitik, ya aku berharap dia tambah banyak kawan lagi yang ngobrol tentang politik. Tapi aku harapkan Ernest Prakasa jangan ikut campur-campur ke bidang politik, karena kalau aku lihat Ernest Prakasa ini lebih cocoknya itu menjadi sutradara, menjadi content creator, karena beliau ketika terjun di bidang itu cukup menghibur ya, cukup menghibur banyak penonton. Terbukti dari perfilmannya cukup cukup bagus. Ya, cek toko sebelah dan segala macam film yang dia sutradarai. Yang pesan kedua untuk Ernest Prakasa, jangan berhenti untuk memantau berita-berita yang ada di sekelilingnya, sebab boleh jadi itu bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Kita sebagai rakyat itu jangan sampai dibodoh-bodohin oleh yang berkuasa, dan jangan sampai kita ini merasa kita ini seperti rakyat yang tidak tahu apa-apa, karena rakyat pada dasarnya itu memiliki hak untuk berpendapat, juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat dengan cara yang sopan, dan bila mengkritik harus ada solusinya, seperti itu. Kalau pandanganku seperti itu. Jadi aku mengajak aja lah semuanya untuk bisa berpendapat, namun berpendapatlah yang punya dasarnya. Nah, dasar aku menyampaikan hal ini adalah mungkin ada rasa ingin yang aku sampaikan, karena menjadi influencer, siapapun bisa jadi influencer, memiliki banyak follower, itu apabila berbicara itu pasti disorot sama orang. Salah satu contoh kasusnya adalah si Ernest Prakasa ini. Dia rasa enggan begitu mengucapkan selamat ulang tahun kepada presiden dia, karena mungkin boleh jadi beliau merasa ada urusan yang tidak selesai di dalam hatinya dengan Presiden Jokowi. Ya, semoga aja rakyat antara penguasa itu berjalan baik.